sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Pemirsa, tayangan tadi semoga bisa menjadi bahan renungan buat Anda bahwa sesibuk apapun Anda jangan sampai mengorbankan yang namanya kesehatan karena itu adalah harta yang paling berharga. Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja di Go Healthy, cara tepat untuk hidup yang sehat. Apalagi buat Anda yang mungkin punya masalah seperti tekanan darah yang tinggi, kolesterol, gula darah ataupun asam urat yang tinggi. Hati-hati, harus dijaga jangan sampai kelak mereka si faktor resiko itu membuat Anda terkena komplikasi. Hal ini pernah dialami oleh narasumber kami kali ini karena memang dulu tensinya tinggi, begitupun gula darah dan kolesterolnya. Namanya dipanggil akrab itu Pak Pang ya, Pak Pangudiono. Ya, Pak Pang apa kabar? Baik, Mas Ronald. Iya, ditampingi oleh istri tercinta ada Ibu Yuli. Ibu Yuli apa kabar? Baik. Iya, Pak Pang datang ke sini memang pernah terkena stroke, tapi dia akan berbagi kepada kita semua ya, bagaimana caranya dia untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke dan bagaimana angka-angka si faktor risiko tadi aman terkendali setelah menggunakan teknologi laser ya. Nah, Pak Pang dan Ibu tadi kan melihat video yang tadi ya, bagaimana manusia kerja mati-matian mengejar segala sesuatu, salah? Tidak. Mengejar karir boleh, tapi terkadang kesehatan yang menjadi korbannya. Bagaimana Bapak dan Ibu melihat video tadi? Apa yang diceritakan di dalam video itu hampir sama dengan apa yang saya alami. Loh. Ya, karena kadang kan kita ini kan punya target-target tertentu. Ya. Ya kan? Karena juga kita punya kebutuhan, punya cita-cita, punya rencana yang harus kita kerjakan semuanya. Tetapi kadang-kadang kita seringnya lupa. Diabaikan kesehatannya Pak ya. Iya. Nah, bersama saya juga di sini ada dua praktisi kesehatan, dua sahabat saya perempuan hebat Indonesia, ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik, salam sehat untuk kita semua. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi dengan kisahnya Pak Pang, kita lihat dulu kisahnya atau riwayat kesehatan Pak Pang seperti apa. Ini dia. Pangudiono, pria yang akrab dipanggil Pang ini, punya pengalaman yang tak terlupakan ketika ia terkena stroke pada tahun 2020 lalu. Sebab kejadiannya begitu cepat, tetapi dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupannya. Pang merasa stroke ini telah mengubah kehidupan normalnya 180 derajat. Saya dulu sering mengalami pusing kepala, sering masuk angin, tetapi itu saya anggap sepele. Akhirnya saya mengonsumsi obat pereda nyeri. Pang bercerita, dari tekanan darah, kolesterol, gula darah sampai asam uratnya tercatat sangat tinggi. Ketika saya stroke, kadar gula saya 330, tensi saya 173/100, badan saya yang separuh yang bagian kiri ada menurut saya keanehan. Saya tidak bisa menggerakkan sama sekali. Meski begitu, ia tidak mau menyerah. Dirinya yakin stroke ini pasti bisa pulih. Dan kini berkat perjuangannya, kondisi pemulihan stroke Pangudiono mungkin sudah lebih dari 80%. Sekarang setelah saya menggunakan secara rutin teknologi laser itu, gula darah puasa kalau tidak salah itu 96, kemudian kolesterol sudah bagus. Saya mengucapkan terima kasih kepada teknologi laser, karena teknologi laser ini membantu saya tidak bisa apa-apa, sekarang bisa berkegiatan lebih normal, sudah seperti biasanya. Terima kasih teknologi laser.
Kebayang pemirsa sebagai orang yang aktif kemana-mana sendiri, bisa mandiri, banyak kegiatan, tiba-tiba semuanya diambil ya ketika stroke menyerang. Bahkan untuk hal-hal yang paling basic seperti makan, minum, ke kamar mandi aja butuh bantuan orang lain. Tentu ini adalah sebuah momen yang berat ya buat Pak Pang ya. Pak Pang berapa lama mengalami kondisi seperti itu Pak? Sekitar 6 bulan Mas. 6 bulan, Iya. Semuanya harus dibantu, diasih sama ibu sama anak. Betul. Itu secara mental gimana Pak? Wah, secara mental saya udah seperti nggak ada harganya sama sekali. Hulu? Saya betul-betul ini Mas, saya betul-betul menderita sekali. Minder gitu? Minder. Malu ya? Malu, saya nggak berani keluar ke garasi depan aja saya nggak berani. Itu saya sekitar setahun itu, saya mengurung. Iya, jadi memang stroke ini kan menyerang banyak ya. Jadi emosional tadi diserang, fisikal kena ya. Iya. Finansial juga terserang Pak. Pasti ya. saya jual mobil untuk berobat. Wah. Tabungan saya juga sudah habis. Jadi jangan sampai ada yang terkena stroke lagi. Kita dengarkan ya apa yang sudah terjadi kepada Pak Pang ya. Dulu masalahnya kenapa dan apa solusi yang dia lakukan supaya bisa kembali pulih ya. Tapi sebelumnya Pak Pang dan Ibu Yuli silahkan kompak sebagai suami istri. Silahkan dijawab dengan benar atau salah pernyataan ini. Penggunaan obat flu berlebihan dapat mempengaruhi tekanan darah. Benar. Benar. Benar, kok sepakat banget. Jangan-jangan pengalaman Bapak nih. Karena selama ini kan saya kalau pusing-pusing dikit itu bukan minumnya obat pereda pusing ya. Obat flu, Obat flu. warung. Warung. Iya, Oke. warung. Terus kemudian saya ternyata kena stroke. Saya ternyata tekanan darahnya atau apa gitu tidak normal. Diperiksa dokter dan ketika diperiksa pertama kalinya langsung divonis bahwa saya kena stroke. Oke, jadi jawabannya yang Bapak pilih sama Ibu adalah benar ya? Benar. Benar ya. Yang tepat jawabannya apa sih? Jawabannya Bapak dan Ibu memang sudah tepat. Jawabannya memang benar. Nah, bicara mengenai obat flu ini, ada bahan aktif di dalamnya yang biasanya gitu ya terkandung adalah yang namanya PPA atau fenilpropanolamin. Si PPA ini ceritanya dia biasanya nih kalau berlebihan penggunaannya bisa meningkatkan tekanan darah dan dia meningkatkan resiko terjadinya pecah pembuluh darah otak atau stroke hemoragik. Cocok ya Pak ya ternyata ya Pak Iya, ya. betul. Jadi ternyata banyak nih penelitian yang sudah menunjukkan bahwa memang betul ada korelasinya. Pakai PPA kebanyakan, tensinya naik, resiko stroke hemoragiknya juga meningkat. Jadi sekarang yang harus diingat-ingat adalah pertama, batuk pilek beberapa hari. Kok saya minum obat enakan ya, tapi kok keluar lagi ya? Nah itu harusnya setelah 3 hari langsung mesti periksa lebih jauh ke dokter. Sebetulnya di setiap obat selalu ada tambahan. Jika sakit berlanjut, Hubungi dokter. Ada tulisannya itu kan? Itu semua obat. Mau yang pakai resep, yang apapun juga. Kalau pakai resep pasti ada dokternya dong. Iya, tapi ada juga sih kadang-kadang yang nyimpen obat resep padahal nggak diresepin lagi sama dokternya. Intinya sekarang bahwa semua obat pasti ada efek sampingnya jika digunakan dengan cara yang tidak tepat. Untuk obat flu yang dianggap ringan, kalau mengandung PPA apalagi hati-hati meningkatkan tekanan darah. Penggunaan obat flu berlebihan dapat mempengaruhi tekanan darah adalah sebuah pernyataan yang benar. Hati-hati, yang namanya obat tetap kalau berlebihan nggak bagus. Pak Pang, setelah menggunakan teknologi laser nih Pak, apa manfaat yang Bapak rasakan dan yang Ibu lihat? Coba pengen tahu deh. Ya, Kang Ronald, saya tidur saya itu lebih nyaman, lebih lama, dan lebih cepat tidur. Bahwa tidur lebih berkualitas lah ya. Berkualitas ya. Satu hal deh, Mbak Lula sama Mbak Preti sepakat, bicaranya lancar loh. Betul, Untuk bicaranya orang lancar, yang iya. terkena stroke, Iya. bicara dan memorinya kayaknya Betul. Betul sekali. Oke nih. Seperti tidak terganggu iya. ya. Tapi awal-awal pernah terganggu nggak Ibu yang memperhatikan Bapak pas awal bicara? Sangat. Pelo. Iya, ada peloknya. Oke, secara pergerakan tangan yang kena sebelah kiri ya Pak ya waktu itu ya? Iya. Coba. Boleh dilihat tangannya diangkat ke Seangkat. atas. Oh, Oke. nice. Saat ini saya boleh lihat Bapak berjalan ke arah Kang Ronald. Berjalan. Hati-hati. Oke. Nice. Oke, balik lagi Pak, silakan. Oke. Ini tapi Bapak juga sadar Oke. ya diliatin sama semua loh. Iya, iya. Kadang gitu kalau sadar diliatin jadi kemudian Agak lebih kaku. agak lebih kaku gitu ya. Jadi kalau mau jalan. Pak, tapi sempat nggak sih Pak putus asa Pak di tengah-tengah semua tuh tadi Pak? Sempat putus asa Mbak Lula.
Apa yang kepikiran, Pak? Yang kepikiran saya udah nanya-nanya kalau ngurus pemakaman itu seperti apa. Sampai segitu, Pak? Saya merasa ini bukan iya atau tidak. Mungkin hari ini atau besok saya meninggal. Oh gitu, Pak. Karena saking ininya. Saking down-nya apa ya? Saking down-nya saya. Ibu ngerti itu, Bu? Kak, kejadian itu Ibu ngerti? Bapak kayaknya udah putus asa gitu. Iya, kalau diingetin obat, suruh minum obat, banyak pantangan dan sebagainya kan Bapak suka, udah aku mau mati aja. Waduh. Oh gitu. Titik baliknya kapan, Bu? Titik baliknya ya setelah ada progres pengobatan itu, ada progres pengobatan, lalu tidurnya nyenyak, pakai alat, pakai laser ya. Emosinya mulai Stabil. Emosinya mulai stabil, mungkin Bapak sendiri mulai ada rasa Harapannya muncul lagi, Iya, harapan sembuhnya muncul betul, lagi gitu betul. kali ya. Semangat lagi. Titik baliknya itu setelah menggunakan teknologi laser, betul ya? Iya, betul. Oke, sekarang kalau tadi kan berdasarkan dengan gejala-gejala dan apa saja yang Bapak rasakan. Saya ingin tahu nih Pak, hasil pemeriksaan terakhir Pak, tensinya ada di angka berapa? 123/79. Bagus Pak, bagus. Bagus ya. Lalu bagaimana dengan kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat? Pemeriksaan itu terakhir mungkin Mama Gula bisa. darah itu kalau puasa itu 92. Dulunya? Dulunya waktu kena kan 300-an. Hah, puasa itu? Iya. Dari 300-an jadi 92. Lalu bagaimana dengan kadar kolesterolnya Pak? Kesimpulannya saya lupa angkanya, cuma ketika membaca hasilnya kesimpulannya wah bagus gitu. Normal, iya. Berarti dari sisi apa yang dirasakan dan juga berdasarkan dengan hasil pemeriksaan, Bapak saat ini dalam keadaan sehat. Semangat Pak. Oke, kita bahas yuk apa yang dilakukan teknologi laser Wah, kita- untuk membantu mempercepat pemulihannya Pak Pang ini. Baik, apa yang digunakan oleh Pak Pang ini adalah teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Seperti ini nih pemirsa ya nih, ilustrasinya jelas. Dia juga punya ekstensi yang dipakai di rongga hidung. Jadi kemudian dia akan menyinari dua pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Waktu kemudian dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, dia akan menembus bagian kulit kita. Dari mulai epidermis sampai ke pembuluh darah ya, dia menembus. Ketemu pembuluh darah, apa sih yang terjadi sebetulnya teknologi laser ini waktu ketemu pembuluh darah? Dia akan menyebabkan dinding pembuluh darah sebelah dalam menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat ini tuh banyak sekali gunanya. Yang pertama adalah dia akan membuat pembuluh darah jadi rileks. Kalau dia rileks, dia akan membesar. Karena dia membesar, dengan sendirinya gesekan akan berkurang. Sehingga tekanan darah akan turun, terkendali dengan lebih baik. Yang kedua, karena dia membesar, debit darah yang melewati pembuluh darah ini akan jauh lebih banyak. Sirkulasi akan menjadi lebih lancar. Dan ini bukan hanya terjadi di pergelangan tangan. Karena nitric oxide akan dibawa ke seluruh tubuh. Sehingga seluruh pembuluh darah akan membesar. Tekanan darah akan terkendali dengan baik, tambahannya adalah sirkulasi darah akan menjadi lebih lancar. Ingat pemirsa, stroke bukanlah akhir dari segalanya. Iya. Tetapi proses pemulihan ini harus diperjuangkan. Diperjuangkan terutama dalam 6 bulan pertama. Target dari pengobatan stroke sendiri ada yang pertama, kita kendalikan faktor resikonya. Tensi, gula darah, kolesterol, asam urat harus dalam keadaan terkendali. Lalu yang kedua adalah mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Lalu yang ketiga adalah mengembalikan kemandirian dari penyintas stroke tersebut. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup dari penyintas stroke. Dan keempat ini bisa dibantu dengan mengupayakan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Penggunaan rutin dokter laser ya sehari 2 kali durasi 15 sampai dengan 60 menit bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya pemirsa, jangan sampai Anda kena komplikasi seperti stroke seperti yang dialami oleh Pak Pang ya, atau serangan jantung, gagal ginjal dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, produk Accu-Laser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Nah pemirsa, dokter laser ataupun Accu-Laser hanya tersedia melalui 4 cara. Yang pertama adalah Anda bisa menghubungi call center yang nomornya ada di layar TV Anda sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga bisa didapatkan lewat website resmi, lalu di official marketplace dan di showroom resmi Gogomall yang ada di Alam Sutra. Jadi untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik dan juga untuk memastikan keaslian produk,
GoGo Mall tidak pernah melakukan layanan kunjungan konsumen dan tidak pernah membuka counter-counter yang ada di mall. Nggak ada. Ya, jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat ya, hanya ada di GoGo Mall. Jika Anda ingin sehat pemirsa, ayo take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pak, kira-kira apa? Kebiasaan apa? Pola hidup Bapak seperti apa zaman dulu? Lah kok tinggi semua itu kolesterol, tensi, sama gula darahnya? Waktu tidur ketika saya aktif dulu itu saya itu baru bisa tidur itu kira-kira jam 3 pagi, Mas. Nah, bangunnya Pak? Bangunnya kira-kira jam 6. Loh, Lah cuma 3 jam. itu bertahun-tahun tidur cuma 3 jam? Itu bertahun-tahun. Dulu istirahatnya dalam hal ini pola tidurnya tidak baik, betul ya Pak? Betul. Oke, apalagi kira-kira? Yang jelas pola makan jadi tidak teratur. Dan tidak sehat juga makanya Tidak sehat pasti. juga. Yang biasanya kalau orang normal itu makan malam ya jam 7 malam ya Mas Ronald ya. Tetapi yang saya alami saat itu untuk sekian lama, sekian tahun, saya makan malam itu kira-kira jam 12 atau jam 1 pagi. Bapak dulu ada pantangan nggak? Atau semua dimakan jangan-jangan? Semuanya dimakan, Mas. Pokoknya enak. Yang penting enak, yang penting kenyang. Betul Yang Pak? penting kenyang. Betul Bu, gitu Bu? Iya. Tidur nggak cukup, ya. Makan nggak dijaga. Olahraga nggak Bapak dulu? Tentu tidak ya Pak ya. Tentu Mana tidak. sempat ya Pak. Iya, tidak sempat kalau udah bikin pekerjaan tidak ada sempat untuk olahraga. Tidur Oke. aja gak sempat. Terakhir saya yakin dulu ketika Bapak kerja, pasti tingkat stresnya tinggi. Betul nggak Pak? Betul. Betul ya? Iya. Nah, yang tadi saya tanyakan itu adalah 4 pilar pola hidup sehat Pak ya. Soal makan, tidur, olahraga, dan stres. Nah Bu Yuli, yang paling berat sebetulnya dengan kondisi Bapak itu, yang paling terdampak dirasakan oleh Ibu dan 2 keluarga, Ekonomi. itu apa sih? Iya, yang paling terdampak itu nomor 1 pasti ekonomi, Kang Ronald Iya, ya. iya, iya. Pertama karena Bapak kan nggak bisa bekerja Iya, iya, waktu betul, itu. betul. Terus biayanya kan untuk berobat besar. Iya. Dan panjang pengobatannya itu kan Betul. panjang. Sampai hari ini masih terus iya, ya kan? jadi terus menerus, terus suasana rumah juga jadi nggak bagus, Nggak gitu. nyaman. Nggak nyaman karena belum ada rasa menerima sakitnya itu. Jadi ada denial juga ya Bu Iya, ya waktunya. iya. Baik. Itu sangat terdampak begitu. Baik. Oke, nah pemirsa, ini ada informasi penting buat Anda. Tahukah Anda ada loh latihan mengunyah dan menelan untuk para pasien stroke. Mbak Preti boleh dibantu yang seperti apa sih? Betul sekali. Jadi gangguan menelan atau yang kita sebut dengan disfagia ini sering dialami oleh penyintas stroke. Sekitar 45% pasien stroke mengalami gangguan dalam menelan. Dan ini bisa berdampak kemana-mana. Bayangkan kalau mau menelan aja gak bisa, gimana mau minum, gimana mau makan, Iya. gimana mau nelen obat. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan yang besar lagi. Biasanya kalau gangguan menelan ini dinilai berat, para pasien stroke akan dipasangkan sebuah selang yang kita sebut dengan NGT, nasogastric tube. Naso itu adalah hidung, gastrik itu adalah lambung, tube itu artinya selang. Jadi selangnya dimasukkan dalam satu lubang hidung, ujungnya itu sampai ke lambung. Nantinya makanan dan minuman walaupun obat itu akan diberikan dari selang tersebut agar bisa nyampai di lambung dan saluran pencernaan bisa menangkap apa yang dimasukkan. Itu yang pertama. Sembari dilakukan pemasangan NGT, si penyintas stroke ini harus berjuang untuk melatih kembali lidah, bibir, dan juga rahang agar mengembalikan kemampuan dalam mengunyah dan menelan. Ada 3 yang utama. Pertama, pasang kaca di depan. Harus ada kaca. Kenapa? Kalau nggak ada kaca nggak bakal bisa lihat bentukannya seperti apa pada saat bergerak. Iya. Lidah dan bibir, ya kita mulai dari bibir, buka bibir besar-besar. Bikin bibir monyong, gitu ya. Lalu Bersiul. ba 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 ba, pa 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 pa, ma 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 ma, semua dicoba. A I U E O. Dan pada saat lakukan, lihat kaca bibir, usahakan simetris. A
paksa A. Kalau misalnya masih miring, A. Paksa lagi A. Sampai simetris. Sampai simetris. Itu satu. Lalu yang kedua adalah lidah. Lidahnya dijulurin ke depan. Kalau misalnya masih miring, usahakan di tengah. Usahakan di tengah. Itu yang paling pertama dulu. Lalu setelah itu baru kita tekan pipi. Dilatih secara terus-menerus. Setelah itu rahang. Nah, gerakan rahang itu bisa dibuka. Habis itu dagunya dimainin ke kiri maupun ke kanan. Nah, seperti demikian. Nah, setelah itu jangan lupa juga kita latih otot-otot mulut kita untuk tetap aktif. Bersiul, bernyanyi, bercerita, bertiup, main tiup-tiup fluid, ya, nyedot-nyedot, belajar nyedot. Nah, itu bisa membantu untuk mengembalikan kemampuan dalam mengunyah dan juga menelan. Tetapi perlu diingat ya, stroke ini sendiri terjadi akibat gangguan aliran darah di pembuluh darah otak. Maka dari itu aliran darah harus diperbaiki. Kualitas darah dan pembuluh darah harus dijaga dengan baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Gaya hidup sehat, latihan secara rutin, tambahkan teknologi laser agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal. Oke, yang dulu Bapak nggak bisa lakuin, sekarang udah bisa lakuin lagi apa, Pak? Ya, dulu saya nggak bisa nyetir terus terang. Emang sekarang udah bisa? Sekarang sudah bisa setir. Aduh, Pak, saya mau tepuk tangan, Pak. Wah, ya? keren. Wow. Saya setir dari Jakarta ke Jogja, Jogja, Jakarta, pulang balik. Ih, seneng banget. Kita jelaskan sekarang Mbak Lula dan Mbak Preti, apa sih yang disebabkan oleh teknologi laser sehingga pemulihannya Pak Pang terasa lebih cepat? Oke, jadi kalau kita menggunakan di pergelangan tangan sebelah kiri ini, teknologi lasernya punya ekstensinya yang digunakan di dalam rongga hidung, namanya intranasal, sesuai lah dengan namanya ya. Kenapa dalam rongga hidung? Karena dalam rongga hidung kita itu banyak sekali pembuluh darah yang tipis-tipis, halus-halus, kecil-kecil tapi banyak. Dan dia berhubungan langsung dengan pembuluh darah di area kepala kita. Jangan salah loh, di kepala kita. Yang namanya mata, telinga, lidah gitu ya. Kemudian penghidu juga. Tambahannya otak kita kan semuanya ada di kepala, jadinya langsung berhubungan. Tadi saya tarik sedikit ya, ingat tadi di segmen pertama kita cerita bahwa kemudian teknologi lasernya keluar, dia kemudian menyinari pembuluh darah, akan dikeluarkan zat yang namanya nitric oxide yang kemudian akan dibawa ke seluruh kepala. Pertama, dia akan menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar, artinya darahnya, debitnya akan meningkat. Dengan sendirinya sirkulasinya menjadi lebih lancar. Ini yang kemudian menjawab kenapa kemudian yang sakit kepala, yang migrain, ya, yang sinusitis, itu yang semuanya nih vertigo bisa kebantu kalau kemudian pakai menggunakan teknologi laser yang pakai intranasal ini, karena sirkulasi darah di kepala ini jadi jauh lebih lancar. Kalau Anda punya teknologi laser, jangan lupa menggunakan intranasal. Nah, ditambah lagi penggunaan teknologi laser secara rutin nantinya dapat mengoptimalkan proses pembakaran tubuh kita, di mana di dalam tubuh ini ada dapur-dapur energi yang kita sebut dengan mitokondria. Salah satu bagian dari sel tubuh kita yang bertugas untuk merubah gula dan kolesterol untuk menjadi energi. Nah, pada pasien stroke, pasien diabetes, pasien kolesterol ini sangat membutuhkan proses tersebut ya. Dan ini bisa dioptimalkan dengan menggunakan teknologi laser. Nantinya mitokondria atau dapur energi tubuh kita akan lebih banyak menggunakan gula dan lemak untuk dirubah menjadi energi. Energi yang meningkat dimanfaatkan untuk proses latihan, untuk olahraga, untuk aktivitas fisik. Tetapi di saat yang bersamaan kadar gula darah dan kolesterol menjadi terkendali. Nah, penggunaan teknologi laser secara rutin tentunya selain membantu para penyintas stroke, dapat membantu mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang. Ingat ya pemirsa ya, mencegah akan tetap lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk pemirsa yang saat ini sudah memiliki keluhan seperti diabetes, kolesterol tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi, ayo segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga dengan teknologi laser. Oke, terima kasih Pak Pang. Ketemu lagi nanti dalam kondisi yang jauh lebih baik lagi ya Pak Pang ya. Bu Yuli juga terus semangati Bapak, tapi jangan lupa dipakai juga karena Ibu juga harus mencegah dari hal yang tidak baik ya.
Mbak Lula terima kasih, Mbak Preti juga terima kasih. Dan untuk mendapatkan AccuLaser ataupun dokter laser silahkan Anda pilih mana cara yang Anda lebih suka. Yang pertama, Anda bisa menghubungi call center yang nomornya ada di layar kaca Anda ya. Juga Anda bisa dapatkan melalui website resmi atau di official marketplace atau juga bisa langsung datang ke showroom resmi yang ada di Alam Sutra ya. Dan untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik juga memastikan keaslian produk, Gogomall tidak pernah melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter yang ada di mall, nggak ada ya. Dan juga pastikan Anda mendapatkan dokter laser ataupun AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall ya, hanya ada di Gogomall. Pemirsa, ayo jaga kesehatan untuk kebahagiaan sekarang dan juga masa depan. Take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV